Selamat pagi, saudaraku yang terkasih. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15, firman Tuhan berkata, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Saudaraku, ada kekristenan yang hanya berhenti pada pertanyaan bagaimana saya diselamatkan. Tetapi tahukah Injil itu memberi pengertian kepada kita jauh lebih dalam, yaitu untuk apa kita itu diselamatkan? Sadar gak sih, pertanyaan itu harusnya muncul dalam diri kita. Untuk apa aku dipilih? Untuk apa aku diselamatkan? Untuk apa aku mengenal kebenaran ini? Kristus tidak menebus kita supaya hidup kita hanya menjadi lebih baik, lebih nyaman, mengalami terobosan demi terobosan. Tetapi Kristus menebus kita supaya kehidupan kita tidak lagi berpusat kepada diri kita sendiri, melainkan menjadi miliknya, mengikuti hati kehendak Bapa, dan menjadi alat Kristus bagi banyak orang di muka bumi ini. Itulah melakukan kehendak Bapa. Karena itu ukuran kedewasaan rohani bukan hanya seberapa banyak kita tahu tentang firman, tetapi seberapa jauh kehidupan kita ini, saudaraku, jadi berkat. Dan kehidupan kita ini bawa orang semakin banyak untuk semakin dekat sama Kristus. Harusnya begitu. Karena hidup yang sudah disentuh Kristus seharusnya menjadi hidup yang menghidupkan orang lain. Membuat orang lain reborn, lahir kembali, tetapi di dalam Kristus. Karena kita tidak diselamatkan untuk kepentingan kita, tentang kita, berpusat pada diri kita, bukan. Tetapi dosa pada hakikatnya membawa setiap manusia itu kepada kehidupan yang egosentris. Urusan kita aja yang kita pikirin. Aku aja. Mauku, kesenanganku, kepentinganku, kebahagiaanku, aku, rencanaku, planningku. Gak pernah mikirin planningnya Tuhan. Kesenangan Tuhan gak pernah mikir. Sudah masuk dalam pelayanan ya masih begitu. Aku. Ya aku gak mau, aku gak nyaman, aku gak bisa, aku pentingku, ku semuaku. Bahkan kehidupan beragama itu boleh saya katakan dapat menjadi sangat egosentris ketika Tuhan hanya dicari untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Tuhan itu kita cari kalau kita butuh Dia. Seringkali begitu, saudaraku. Tetapi salib Kristus itu menghancurkan pusat kehidupan kita yang lama itu. Maka Paulus berkata mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk siapa? Dia. Ini adalah perubahan pusat kehidupan dari self-center menjadi Christ-center. Dan ketika Kristus menjadi pusat hidup kita, orang lain tidak lagi dipandang terutama sebagai alat untuk memenuhi kepentingan kita. Mereka itu menjadi aset kita, aset bukan aset untuk kepentinganku, tetapi menjadi aset untuk kita bawa ke langit baru, bumi baru. Paham ya, saudaraku ya? Jadi jiwa-jiwa itu harus aku kasihi, harus aku layani dengan semaksimal mungkin yang aku bisa. Tapi gak gampang loh, saudaraku. Ngurusin manusia itu gak gampang. Bisa disalahpahami, bisa difitnah. Apa yang kau lakukan dengan kau mengasihi mereka, kau melayani mereka dengan tulus, kau bisa disakiti, kau bisa ditusuk dari belakang. Ada banyak hal. Tetapi percayalah saudaraku, dari momen-momen menyakitkan itu adalah cara Tuhan untuk mematikan keakuan kita. Dan akhirnya kita kembali ke Tuhan. Tuhan, kan kita lapor nih sama Bapa kita. Aku udah layani dia loh, tapi malah dia begitu sama aku. Wah, mulai kita nempel sama Tuhan. Kita semakin dekat sama Tuhan. Semakin Tuhan kasih hikmat sama kita. Iya nak, itulah manusia. Kamu pun dulu juga begitu mungkin sama orang lain. Maka kau merasakan kan sakitnya? Yuk ku bebat, ku ajari bagaimana kau sampai tidak punya rasa lagi ketika kau disakiti orang. Artinya sampai aku dalam diri kita habis. Amin, saudaraku.
Dan ketika kita menghidupkan jiwa orang lain, itu dimulai dari kehidupan kita dulu yang sudah dihidupkan oleh Kristus. Makanya tadi saya ngomong, kita ditabrak orang, kita layani orang dengan tulus, tapi balasannya kok begitu, ini dan itu. Itu kita sedang menghidupkan Kristus secara tidak langsung. 70 kali 7 mengampuni, Stephen Lim. Waduh Tuhan, ya harus bisa. Itu perintah Tuhan Yesus, Sang Guru Agung kita, yang mulia Tuhan kita. Maka kita ingat, waduh begitu ya. Iya, karena kita tidak dapat memberikan kehidupan yang mengimpartasi jiwa lain kalau kerohanian kita sendiri pun belum to be like Christ. Maka dari itu pelayanan kepada orang lain harus dimulai dari pembentukan kehidupan kita sendiri dulu. Kalau hati kita penuh dengan luka pahit berduri, nanti kita lukain orang. Karena mereka berduri yang datang ke kita, saudaraku. Maka kalau mereka berduri, ketika kita sudah tidak berduri, kita dilukai oleh duri mereka. Tapi kita bisa ngampuni mereka. Amin, saudaraku. Tapi kalau mereka berduri datang ke kita dan kita tetap masih berduri, kita saling menyakiti nanti. Amin. Maka kalau kita hidup dalam Kristus, kita bisa menyalurkan kasih lebih tulus. Belajar, saudaraku, saya pun juga masih belajar. Susah. Kita hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran. Udah jalan aja. Wong Tuhan Yesus yang suruh kok. Katanya itu Bapa yang mau. Ya udah, kehendak Bapa begitu. Ya udah, kita jalan. Tapi minta tolong Roh Kudus. Amin. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Bercahaya kalau kita sudah tidak berduri. Amin ya. Perhatikan kalimat ini. Terang harus terlebih dahulu ada. Baru kita bisa bercahaya. Artinya apa? Kristus harus ada dalam diri kita. Dan kita hidup di dalam terang. Kalau ada terang Kristus di dalam diri kita, baru kita bisa bercahaya. Karena dari itu jangan terlalu cepat ingin menyelamatkan banyak orang, sementara kehidupan sendiri pun belum sungguh-sungguh ditaklukkan kepada Kristus. Pelayanan yang benar bukan sekedar berbicara kepada jiwa lain. Pelayanan yang benar adalah menghadirkan kehidupan Kristus kepada jiwa lain. Start from us terlebih dahulu. Karena jiwa lain tidak hanya membutuhkan kata-kata, tapi mereka butuh teladan hidup kita. Paulus berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini tajam loh kalimat ini. Tajam loh. Paulus tidak cuman ngomong dengerin ajaranku, tetapi dia berani berkata, ikutilah hidupku, ikutilah teladanku, ikutilah bagaimana aku bertutur kata, bertingkah laku, everything. Ini yang saya sebut dengan the power dari kesaksian hidup kita. Orang mungkin lupa dengan khotbah yang kita sampaikan 1,5 jam, 2 jam, capek, mereka ngantuk, mereka nggak dengar. Tapi mereka mengingat bagaimana kita memperlakukan mereka. Anak-anak mengingat bagaimana orang tuanya hidup di rumah. Amin, saudaraku. Amin. Orang yang terluka mengingat apakah gereja menghakimi atau memulihkannya. Maka sekali lagi saudaraku, orang yang boleh saya katakan orang yang benar-benar sudah berjuang untuk hidup tidak berduri, memang susah, tidak gampang. Tetapi satu hal apa yang sedang kita lakukan untuk kita benar-benar hidup di dalam kebenaran Tuhan itu adalah kehidupan yang boleh saya katakan khotbah yang berjalan. Jadi berjuanglah di sana kita semua. Tidak mudah. Tapi yang sudah berlalu biarlah berlalu. Mungkin kita masih bodoh waktu itu, kita masih gagal ini dan itu. Tidak apa-apa saudaraku. Jangan itu jadi dakwaan, karena iblis mendakwa terus. Sudah sudah tinggalin aja. Kita berjalan ke depan menyongsong Kristus. Amin saudaraku ya. Jadi kita mau berjuang untuk terus menghidupkan jiwa lain. Dengan menuntut kasih yang berani kita korbankan untuk mereka. Kasih Kristus bukan hanya kasih yang hanya ngomong. Tapi kasih Kristus itu bergerak sampai menuju kepada salib. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Maka untuk menghidupkan jiwa lain itu menuntut pengorbanan diri kita.
Kenapa kamu pelayanan di gereja lokalmu? Ya karena untuk jiwa-jiwa. Maka pelayananmu harus ada pengorbanan diri. Gampang kok saudaraku, tapi susah dilakuin. Itu teorinya. Kadang kita harus beri waktu. Yes, beri waktu. Kasih tenaga, kasih perhatian, kasih uang, kasih kenyamanan. Kadang reputasi kita pun dihabisi. Kadang kelihatan bodoh loh pelayanan itu saudaraku. Apa yang kita lakukan, kita malah dijelekin orang, difitnah orang. Kenapa? Tapi ya gak apa-apa, kita menangis di hadapan Tuhan. Tapi kita percaya bahwa setiap jiwa itu berharga di mata Allah. Ya, maka kita lakukan dengan benar di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Jadi ini penting sekali, kita menghidupkan, bukan berarti memanjakan jiwa-jiwa itu. Menghidupkan jiwa lain bukan berarti selalu mengatakan apa yang ingin mereka dengar, tetapi kasih tanpa kebenaran dapat menjadi kasih yang menyesatkan. Terkadang seseorang perlu dihibur, tetapi terkadang ia juga perlu ditegur. Terkadang dia juga butuh pelukan kita, tapi kadang dia juga butuh kebenaran untuk membongkar dosa yang mereka lakukan. Efesus 4 ayat 15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kebenaran tanpa kasih itu bisa melukai. Kasih tanpa kebenaran itu dapat menyesatkan. Tetapi kebenaran yang disampaikan di dalam kasih itu dapat menjadi alat Tuhan untuk membawa seseorang kepada pertobatan dan kehidupan yang sesungguhnya. Maka tujuan kita bukan membuat orang merasa nyaman terhadap dosa, tapi tujuan kita adalah membawa jiwa-jiwa itu semakin dekat kepada Kristus dan semakin jauh dari yang namanya dosa. Amin saudaraku. Maka kita berjuang, kita harus memberikan contoh teladan hidup yang menghidupkan, dan itu harus dilandasi dengan yang namanya kekudusan. Kita tidak mungkin menjadi saluran kehidupan Kristus sementara hidup kita sendiri terus-menerus berdamai dengan dosa. 1 Petrus 1:15-16 berkata, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Perhatikan, seluruh hidup, bukan sebagian hidupmu. Seluruh hidupmu. Seluruh hidupmu, berarti perkataan, pikiran, seksualitas, keuangan, relasi, pekerjaan, penggunaan waktu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, everything. Kita harus kudus. Sebab orang lain tidak hanya membutuhkan pesan kita, mereka butuh kehidupan kita yang bisa dipercaya. Maka jangan sampai kita kelihatannya kudus, kita pegang uang gak kudus. Amin saudaraku. Kita kelihatannya pelayanan kudus, tapi pekerjaan kita gak kudus. Karena kita bisa menggugurkan jiwa saudaraku. Jangan sampai kita ingin menghidupkan jiwa lain, sementara kehidupan kita sendiri pun jadi batu sandungan. Maka sekali lagi saudaraku, orientasi kita bukan hanya bumi, tapi kekekalan. Langit baru, bumi baru, itu yang kita nantikan. Maka tujuan tertinggi hidup kita adalah membawa manusia kepada Kristus dan mempersiapkan banyak jiwa hidup di dalam kerajaan Allah, dimulai dari diri kita. Maka sekali lagi berjuanglah bersama dengan saya. Saya rindu melalui renungan-renungan seperti ini banyak orang diubahkan. Amin. Hiduplah benar. Hiduplah kudus. Hiduplah jangan macam-macam. Hidup lurus aja. Senengin Tuhan. Hiduplah untuk Kristus. Hiduplah untuk Bapamu di surga. Hiduplah bagi jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan di tanganmu. Dan hiduplah bagi kekekalan mulai hari ini sampai kita berjumpa di langit baru, bumi baru. Amin ya saudaraku ya. Semoga renungan ini jadi berkat. Ya, renungan The Message. Jesus is our message. Haleluya. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ.
Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.